atau eksepsi penasihat hukum terdakwa sebagai sidang perkara nomor 362 Bitsus 2025 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Nikita Mirjani dibuka dan terbuka umum. Saudara terdakwa sehat hari ini? Alhamdulillah sehat ya, dan masih didampingi oleh penasihat hukumnya, dihadiri juga oleh penuntut umum. Jadi sesuai dengan agenda sidang hari ini, majelis hakim akan membacakan putusan sela. Namun demikian, sebelum dibacakan, kita sampaikan kepada penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa ya, bahwa putusan sudah siap dibacakan. Namun terhadap hal-hal yang sudah kita ketahui bersama ya, dakwaan, eksepsi dari penasihat hukum dan terdakwa, serta tanggapan dari penuntut umum untuk mohon tidak dibacakan. Dari penasihat hukum keberatan, dari terdakwa penuntut umum tidak keberatan yang mulia. jadi akan kita bacakan pertimbangan hukumnya secara lengkap, gitu ya. Dan kepada para pihak silakan untuk menyimak, mendengarkan. Adalah hak saudara berdua untuk menerima putusan ini, atau kalau tidak sependapat silakan untuk melakukan upaya hukum, tentunya sesuai dengan ketentuan hukum yang ada ya. Putusan sela nomor 362 Bitsus 2025 PN Jakarta Selatan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: nama lengkap Nikita Mirjani, tempat lahir Jakarta, umur 39 tahun, lahir 17 Maret 1986, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tinggal di Jalan Perdana nomor 7K, RT 7 RW 5, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Persanggahan, Jakarta Selatan. Agama Islam, pekerjaan seniman. Terdakwa dalam perkara ini ditahan. Terdakwa didampingi oleh Dr. Fahmi Bahmet SMHum dan kawan-kawan. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim tentang penetapan hari sidang, telah membaca berkas perkara, telah mendengar pembacaan dakwaan dari penuntut umum, telah mendengar dari pembacaan keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum dan terdakwa, dan telah pula mendengarkan pendapat dari penuntut umum. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut. Dakwaan mana sebagaimana telah tercantum lengkap dalam putusan dan dianggap dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya atas dakwaan dari penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan. Keberatan sebagaimana telah tercantum lengkap dalam putusan dan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya
selanjutnya terdakwa juga telah mengajukan keberatan secara tersendiri. Keberatan mana telah tercantum secara lengkap dan dianggap dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya terhadap keberatan baik yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa maupun oleh terdakwa sendiri, penuntut umum telah mengajukan tanggapannya sebagaimana telah tercantum lengkap dalam putusan dan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa setelah majelis hakim memperhatikan nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa, dalam nota keberatan tersebut terdapat 11 keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa dan 2 keberatan atau eksepsi dari terdakwa. Menimbang bahwa selanjutnya karena putusan ini berkaitan dengan keberatan atau eksepsi, majelis hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan materi keberatan atau eksepsi, baik yang disampaikan penasihat hukum terdakwa maupun penuntut umum, dan tidak akan mempertimbangkan dan akan mengesampingkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan materi keberatan. Menimbang bahwa terkait keberatan atau eksepsi, pasal 143 ayat 2 huruf A dan B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi A. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Menimbang bahwa pasal 143 ayat 3 KUHP menyatakan akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, maka surat dakwaan tersebut menjadi batal demi hukum. Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara sendiri tidak mengatur bagaimana suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu telah cermat, jelas, dan lengkap, atau belum, atau tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Menimbang bahwa Rakernas Mahkamah Agung RI dengan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia tahun 1986 sehubungan dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP, Mahkamah Agung memberikan petunjuk maksud pasal 143 ayat 2 KUHP dengan kalimat uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan adalah bahwa dalam surat dakwaan itu harus disebut apa sesungguhnya dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur delik yang didakwakan, sehingga tidak cukup hanya menyebutkan unsur deliknya saja. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa sebagai berikut. Menimbang bahwa keberatan atau eksepsi ke-1 penasihat hukum terdakwa adalah surat dakwaan batal demi hukum karena korban yang sebenarnya PT Gladys RM Group tidak pernah melaporkan terdakwa Nikita Miryani dengan perbuatan pidana dalam pasal 45 ayat 1 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 551 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 369 KUH Pidana ayat 1 junto pasal 369 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 551 ke 1 menjadi tidak sah dan melanggar hukum yang harus dibatalkan atau batal demi hukum
dan selanjutnya tuntutan jaksa penuntut umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, di mana penasihat hukum terdakwa menyampaikan alasan eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa terdakwa Nikita Mirzani saat ini diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan didasarkan dengan adanya surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor register perkara PDM 154-EOH2-06-2025 tanggal 5 Juni 2025, yang mana dalam surat dakwaan pertama alternatif kedua jaksa penuntut umum menyebutkan terdakwa Nikita Mirzani melanggar ketentuan pasal 369 ayat 1 KUHP, bahwa sedangkan pelapor bernama Reza Gladys melaporkan terdakwa Nikita Mirzani dengan pasal 368 KUHP sebagaimana tercantum dalam laporan polisi nomor LT-P-7/5/2024/SPKT-Polda Metro Jaya tanggal 3 Desember 2024. Padahal korban yang sebenarnya PT Davidsa RM Group tidak pernah melaporkan terdakwa Nikita Mirzani telah melakukan tindak pidana melanggar pasal sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tanggal 5 Juni 2025, bahwa terbukti dakwaan jaksa penuntut umum adalah dakwaan halusinasi yang tiba-tiba muncul menerapkan pasal 369 1 KUH pidana. Menimbang bahwa atas alasan eksepsi penasihat hukum terdakwa di atas, penuntut umum dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan alasan penasihat hukum terdakwa tersebut sudah menyentuh pokok perkara atau di luar ruang lingkup materi eksepsi. Menimbang bahwa terkait keberatan atau eksepsi ke-1 ini, majelis hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa untuk memperoleh fakta sebenarnya apakah yang menjadi korban saksi Reza Gladys atau PT Davidsa RM Group dan tentang pencantuman pasal-pasal sebagaimana dalam surat dakwaan tidaklah dapat didasarkan pada fakta yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana dalam keberatan atau eksepsinya, namun harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti baik yang diajukan oleh penuntut umum ataupun penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat eksepsi penasihat hukum terdakwa haruslah dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa selanjutnya keberatan atau eksepsi kedua penasihat hukum terdakwa adalah surat dakwaan batal demi hukum karena surat dakwaan error in subjecto dalam menguraikan subjek hukum yang menjadi korban, sehingga dakwaan menjadi tidak sah dan tidak lengkap dan tidak cermat, di mana penasihat hukum terdakwa menyampaikan alasan eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa dalam surat dakwaannya jaksa penuntut umum menyimpulkan perbuatan terdakwa Nikita Mirzani melakukan review yang jelek-jelek terhadap produk Davidsa atau produk glowing coaster mengakibatkan kerugian bagi Reza Gladys sebesar 4 juta rupiah. Bahwa sebenarnya yang menjadi korban menurut hukum adalah perusahaan produk Davidsa atau produk glowing coaster sebagaimana diuraikan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya adalah milik subjek hukum perseroan yang bernama PT Davidsa RM Group yang tercatat sebagaimana dalam profil perusahaan dengan nomor SK perusahaan AHU 004819-AH-01-01 tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2016, bahwa yang menjadi pemilik skincare dalam produk Davidsa atau produk glowing coaster bukan Reza Gladys melainkan perseroan terbatas PT Davidsa RM Group. Artinya telah terjadi error in subjecto terhadap korban di dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Menimbang bahwa atas alasan eksepsi penasihat hukum terdakwa di atas, penuntut umum dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa masih mengulang keberatan pertama dengan substansi subjek hukum yang menjadi korban dalam perkara akuo. Dalam hal ini penuntut umum masih sama dengan pendapat poin sebelumnya. Alasan penasihat hukum terdakwa tersebut sudah menyentuh pokok
perkara atau di luar ruang lingkup materi eksepsi. Menimbang bahwa terkait keberatan atau eksepsi kedua ini masih sama, majelis hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa untuk memperoleh fakta sebenarnya apakah telah terjadi error in subjecto dalam menggunakan subjek hukum yang menjadi korban tidaklah dapat didasarkan pada fakta yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana dalam keberatan atau eksepsinya.